Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Dalam dunia yang begitu banyak masalah, kadang inovasi dan kreativitas manusia tuh selalu di-push untuk dapat memudahkan hidup kita ya. Contohnya seperti ini nih. Atau yang kali ini guys. Penasaran nggak dengan hal-hal lainnya? Hai, gue Andre dari calon sarjana dan inilah beberapa inovasi paling jenius yang membantu menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari kita. Bikin lampu untuk di jalanan itu mahal kan? Nah, di Australia ternyata ada penemuan nih teman-teman yang keren banget tuh guys. Mereka mengecat jalanannya supaya bisa nyala saat gelap. Karena lagi di siang hari, cat ini bisa nyerap energi dari matahari dan juga lampu-lampu kendaraan agar bisa memancarkan kembali sinar berwarna hijau neon di malam hari. Wah, jalan-jalan pedesaan yang minim penerangan bisa kebantu banget nih kalau ada teknologi kayak begini kan? Kalau udah pakai alat ini, para suster jadi nggak mungkin lagi deh salah-salah nusuk infusan di tangan kita. Keren ya guys, alat ini tuh modelnya kayak lampu belajar doang gitu, yang lampunya pakai sinar infrared. Dan pas dinyalakan, langsung kelihatan semua tuh pembuluh darahnya. Ini juga mantep nih, tiang lampu merahnya dikasih lampu juga teman-teman. Jadi yang nggak kelihatan itu bisa lebih enak nih pastinya kalau ngeliat. Botol pil ini guys sangat inovatif sih menurut gue, terutama buat orang-orang yang gampang lupa. Jadi timer yang ada di tutupnya itu nunjukin kapan terakhir kali kita buka botolnya. Ya kalau udah kayak begini minum obat mah udah nggak mungkin ke-skip lagi lah ya. Buat para pemerintah daerah, tolong dong buatin kursi kayak begini di pantai supaya kita bisa ngajak semua orang tua nih atau bahkan kakek nenek main di pantai seperti ini. Menurut gue, setiap rumah sakit perlu sih ada layar LED kayak begini di setiap kamarnya. Soalnya yang pernah operasi pasti relate banget deh rasa bosannya itu seperti apa. Tempat sampah unik ini juga gak kalah inovatifnya sih guys. Dengan cara kayak begini, gue yakin deh orang-orang tuh jadi lebih senang buang sampah di tempatnya. Setuju gak kalian? Inovasi berikutnya juga gak kalah menarik nih teman-teman. Orang-orang di sana sudah nyiapin space bolong kayak begini supaya foto-fotonya jadi lebih gampang. Simple tapi luar biasa kan? Meskipun udah gak covid, tapi menurut gue semua lift tuh harusnya kayak begini sih. Jadi pas lagi bawa banyak barang nih guys di tangan, gak kesusahan gitu kan buat mencetnya. Ditambah lagi lebih bersih pula kan buat tubuh kita. Tombol ini bukan buat nyetopin bis ya, tapi tombol yang ada di angkutan di Finlandia ini dipakai tuh teman-teman untuk ngasih ucapan terima kasih ke para supirnya. Semua pekerjaan di sana tuh benar-benar diapresiasi ya. Makanya nggak heran kalau Finlandia sering banget tuh disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Carousel di Hong Kong ini punya mainan berbentuk kura-kura yang berfungsi tuh teman-teman untuk naikin kursi roda bagi mereka yang punya disabilitas. Gila, sampai dipikirin segitunya ya. Jepang waktu bulan Juni atau Juli gitu sih, menurut gue panasnya lagi gila-gilanya guys. Nah untuk mengakalinya, para pekerja di sana pakai jaket tuh teman-teman yang ada lubang spesialnya ini untuk ditaruh kipas kecil di sana. Gua belum pernah nyoba sih, tapi kalau modelannya kayak begini, apa nggak lebih takut masuk angin ya kalau dikipasin terus kayak begitu kan guys? Lampu yang dipasang di tiang jalan ini punya lampu bergambar pejalan kaki teman-teman. Jadi lampu ini baru berguna banget kalau mereka tuh lagi musim dingin. Nah pas saljunya lagi tebel-tebelnya, orang-orang tuh jadi tetap bisa tahu trotoarnya ada di sebelah mana guys. Di Jakarta sih jalur sepedanya udah ada ya. Tinggal minta pemerintah aja nih buat bikin tempat betulin sepeda gratis kayak di Belanda kali ini. Mompa ban bisa, ngencengin baut-baut bisa, semuanya bisa deh pokoknya guys. Kunci kamar mandi di Jepang ini nggak cuma berfungsi buat kunci pintu doang ya, tapi juga dipakai tuh guys buat naruh barang-barang macam handphone atau dompet gitu. Inovasi-inovasi Jepang emang gokil semua ya.
Bentuk tempat sampah ini nggak cuma sekedar keren-kerenan doang teman-teman. Ya dibuat kayak begitu supaya kita tuh bisa tahu jenis sampah apa yang mesti dimasukin ke sana. Kardus sendiri, botol-botol sendiri, plastik juga sendiri tuh. Jadi gampang kan kalau buat ngajarin ke anak kecil? Percaya nggak kalian kalau pegangan eskalator di mall itu adalah tempat paling kotor yang ada di sana? Iya, itu faktanya guys. Cuma ada inovasi keren banget nih yang dengan otomatisnya nyemprotin sanitizer ke pegangannya itu. Ya, kalau semua eskalator kayak begini dijamin lebih bersih kan? Nah begini dong, harusnya di setiap dorongan belanja ada petanya. Kalau begini kan jadi nggak usah muter-muterin buat tahu barang yang kita cari kan guys? Teknologi di kamar mandi pada suatu bandara ini mirip kayak di parkiran mobil nggak sih? Kalau slopnya kosong, lampunya bakal berubah tuh jadi hijau. Tapi kalau ada isinya jadi merah. Menarik banget kan? Seharusnya kursi kayak begini jadi standar di setiap food court yang ada di mall sih. Jadi gampang kan naruh tasnya? Gak perlu narik kursi satu lagi tuh kalau model kayak begini guys. Pernah nggak teman-teman kalian tuh beli jaket buat winter gitu, tapi ternyata pas dipakai di negara yang bersalju, malah nggak berguna sama sekali karena kurang nampol jaketnya. Nah, toko ini keren banget nih menurut gue. Soalnya mereka tuh punya winter simulator buat ngecek jaketnya tahan dingin atau enggak teman-teman. Jadi pas beli tuh kita bisa nyoba dengan tenang ya. Tahu nggak masalah kursi taman Indonesia itu apa? Kalau abis hujan nih guys, nggak bisa dipakai soalnya. Ya kecuali kalian tuh mau basah-basahan sampai masuk kolor ya. Nah, buat ngatasinnya harusnya bisa dibikin kayak begini nih teman-teman. Kalau basah, ya tinggal diputer aja. Selain di Jepang, di Korea Selatan juga ada pom bensin yang selang itu dibiarin tergantung di atas seperti ini. Nah, tahu nggak enaknya apa? Kita nggak perlu mikir lagi guys, sebelah mana tangki bensinnya. Mau di kiri kek, mau di kanan kek, sama aja. Berikutnya menurut gue ATM di Indonesia tuh seharusnya nyiapin semua pecahan uang kayak begini sih. Ya emang sih udah ada ATM 20 ribuan. Cuma itu kan di tempat-tempat tertentu doang ya. Sisanya selalu 50 sama 100 doang kan. Coba bayangin guys ada ATM yang bisa narik 10 ribuan atau 5 ribuan. Menarik banget kan? Dengan disiapin rak botol di samping tempat sampahnya, hal ini jelas lah jadi ngebantu para pemulung sehingga mereka tuh nggak perlu guys ngorek-ngorek sampah untuk nyari botol atau kaleng. Luar biasa kan? Bisa ditiru nih teman-teman, buat tempat-tempat di Indonesia kalau bikin tempat charger ada lokernya begini juga, kan jadi mantep ya. Meskipun harus bayar, tapi kalau kayak begini ya enak lah. Jadi nggak perlu takut diambil orang lain kan. Gue adalah tim orang yang selalu bawa tusuk gigi kemana-mana guys. Nah, bakalan mantep banget nih kalau setiap alat makan yang kita pakai udah sepaket sama tusuk giginya kayak begini. Ada yang tahu nggak kenapa troli belanjaan di Jepang dibikinnya kayak begini? Alasan ditumpuk kayak begitu guys, supaya nggak menuhi tempat. Soalnya seperti yang kita tahu lah, biasanya tempat belanja di Jepang itu lorongnya lumayan kecil-kecil kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.